Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Juki. Pagi Vina, asik nih ketemu lagi kita Senin pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih Senin pagi? Ya nih, lagi pada ngapain nih Senin pagi? Mulai beraktivitas ya yang pastinya. Yang lagi berpuasa teman-teman, selamat berpuasa ya. Semoga hari ini puasanya lancar-lancar sampai ke nanti maghrib buka puasa. Iya, bener banget teman-teman. Nah, mumpung nih ya teman-teman lagi ngomongin puasa nih. Kita topiknya kali ini ngobrolin tentang sabar. Seru ya nih ngomongin tentang sabar gitu. Kenapa sih tiba-tiba kita pengen ngomongin tentang sabar? Yaitu pertama karena puasa, dan kedua makin kesini gitu kan, yang semakin banyak nih dunia, semakin kompleks dan segala macam, sehingga sabar itu menjadi barang mahal gitu zaman sekarang ya. Iya bener banget Vin, apalagi tuh kalau misalnya kita lihat sosmed, kok banyak banget gitu ya kayaknya tuh konten orang panasan. Iya bener lagi, kalau lagi scroll gitu ya ampun, ya ampun. Dan yang viral tuh yang panasan gitu, gua tuh sampai pernah ya mikir ya, ini jadi nggak apa-apa ya melenceng dikit nih, jadi ngomongin ya itulah jahatnya sosial media ya, algoritmanya tuh selalu bergeser ke ekstrim satu atau ekstrim yang lain. Pas kitanya lihat konten panasan satu, sumpah deh itu besok-besokannya konten panasan semua tuh yang naik. Iya benar banget. Benar. Nah, ngomongin tentang itu nih, tentang kesabaran dan teman-temannya gitu. Teman-teman pernah nggak sih lihat ada orang gitu yang sangat-sangat nggak sabaran gitu? Atau mungkin teman-teman pernah ya ada di posisi itu. Nah, kita coba yuk ngobrolin itu, kenapa sih kira-kira ada orang yang sangat nggak sabaran? Atau di sisi lain mungkin pernah nggak teman-teman ngeliat ada orang yang kok sabar banget sih nih orang gitu. Bahkan sekarang orang yang sabar itu lebih aneh ya dibandingin orang yang nggak sabar. Iya nggak sih? Iya. Nah Vin, kalau misalnya dibilangin kenapa ya orang sekarang nggak sabaran, nah gara-gara yang sosmed tadi gue sempat kepikiran sebenarnya. Jangan-jangan salah satu faktor kita sekarang makin banyak yang nggak sabaran karena kita ngelihat itu di sosmed gitu ya, yang kayak tadi gue bilangin ada algoritmanya, terus kita jadinya tuh konten gak sabaran mulu yang kita lihat. Secara gak sadar, di bawah sadar kita jadi punya persepsi kalau ya itulah defaultnya keadaan sekarang, sehingga kita juga menyamakan diri gitu dengan keadaan sekitar, jadi gak sabaran. Kebayang gak Vin maksudnya? Kebayang. Kayak ini kan, kayak apa? You are what you eat gitu kan, kalau misalnya orang ngomong gitu kan. Nah ini mungkin karena kita masukin ke kepikiran kita tuh terus-terusan gitu, terus-menerus tentang sesuatu yang tidak sabar, jadi kita menganggap sesuatu yang tidak sabar itu adalah hal yang normal gitu ya. Betul. Kalau gue sih jadi kepikiran ini karena kita kan sama-sama udah belajar mengenai pikiran ya. Waktu kitanya sertifikasi Instant Change Technique dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Kan kita di situ diajarin ya bagaimana sih cara kerja pikiran. Nah dari situlah gue jadi kebayang nih ya, mungkin salah satunya dari hal-hal yang kita konsumsi itu. Pas kita konsumsi konten-konten orang panasan, masuk gitu ke bawah sadar kita, mempengaruhi kita jadi ikutan panasan juga. Dan untuk mengubah itu kita harus masuk ke pikiran yang lebih dalam lagi gitu ya. Nggak bisa cuman dibilangin ayo sabar gitu, nggak bisa ya. Berarti ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang harus diperbaiki. Betul. Nah salah satunya juga ya Vin, contohnya ini baru-baru aja pernah nih gue nonton videonya Ahok lagi marah-marah soal kasus Pertamina. Baru-baru dong, ini baru banget. Guanya nonton videonya Ahok lagi marah-marah soal kasus Pertamina. Masalahnya, gue nonton 2 video sekaligus dari 2 channel berbeda. Alhasil sampai berapa jam kemudian, kayaknya gue panasan, marah-marah sama anak gue. Udah berapa bulan kayaknya ya, gue nggak semarah itu sama anak gue. Tapi kemarin tuh permasalahan sepele, kayak bikin gue tuh marah banget. Gue nggak tahu kenapa. Terus gue kan jadi bingung sendiri ya.
waktu itu gue diem dulu tuh, terus gue mikir, ini gue kenapa ya? Terus mood gue kenapa nggak enak ya? Wah, jangan-jangan gara-gara nonton video tadi langsung 2 sekaligus. Maksud gue, ya itu ya, you are what you eat. Kalau sekarang di pikiran tuh jadi, ya apa yang masuk ke otak lu, apa yang lu tonton, apa yang lu konsumsi dari sosial media, itulah yang jadi makanan buat pikiran lu gitu. Iya. Gue tidak merasa nonton kasusnya Pertamina itu dengan Ahok yang marah-marah itu menjadi sesuatu yang salah sih. Tetapi mungkin komposisinya yang perlu diatur ya. Jadi jangan nonton langsung 2 video berturut-turut gitu. Misalnya gitu ya kalau buat gue. Karena menurut gue perlu juga nih nonton biar kayak beberapa episode sebelumnya kan kita nggak ignorance gitu akan keadaan sekitar gitu. Tetap tahu, tetap perhatian, tapi punya kendali yang baik juga akan diri sendiri jadinya. Iya. Kebayang gue. Berarti kenapa orang nggak sabaran ya salah satunya pengaruh dari media dan apa yang dikonsumsi oleh pikiran kita gitu ya. Betul. Nah, tapi tentu saja nggak cuman itu ya teman-teman ya. Kita kan cuman ngasih contoh dari perspektif kita aja gitu. Itu kan salah satu pengalaman gue ya. Mungkin lu ada contoh dari pengalaman lu mungkin, Vin? Ada. Aspek lain yang bikin kitanya nggak sabar? Dari gua atau dari orang sekitar gua? Bisa dua-duanya ya. Gua coba salah satu dulu aja ya. Kan tadi langsung dari diri lo sendiri gitu ya. Nah kalau gua misalnya, boleh nggak gua pakai contoh mahasiswa? Iya dong, boleh dong. Boleh ya, boleh. Jadi suatu waktu gua lagi di kelas kalkulus nih Juk. Gua ngajar kalkulus 2 ya. Biar kalian tahu semua. Kita juga udah pada tahu ya kalkulus 2 itu sesuatu yang ingin dihindari. Nah, suatu pagi gue datang ke kelas, gue bawa kertas pretest. Nah, kertas pretest ini bukan buat kuis Juk, tapi gue bikin buat, gue pengen tahu aja gitu anak-anaknya udah bisa sejauh mana. Gue bawa lah ya kertas kuis ini, gue bagiin ke anak-anak. Terus panik kan mereka langsung, mukanya langsung pada panik gitu. Ngelihat gue bawa kertasnya udah panik mereka. Terus gue langsung bilang, tenang, ini nggak dinilai, saya hanya butuh kalian ngisi sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Mulai tenang lah mereka, tetap masih takut ke mukanya. Terus gue bilang sekali lagi, tenang semuanya, ini saya nggak nilai. Oh yaudah, udah mulai tenang, terus dibagiin kertasnya, mereka mulai ngisi. Nah tiba-tiba Juk, ada 7 orang yang terlambat Juk. Nah si 7 orang yang terlambat ini, terlambatnya nggak lama-lama banget, cuman orang-orang tuh udah mulai ngerjain. Datanglah mereka. Nah pas dateng dikerjain ini mereka 7 orang ini sama teman-temannya, dibilang kuis ini kuis gitu. Nah lo tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Diambil kertasnya, mereka duduk, yang lain kan sibuk ngerjain ya. Si orang ini, dari 7 orang ini mereka tidak mengerjakan apapun Juk, blank mereka, karena memang materinya memang agak susah gitu. Tapi teman-temannya yang lain mereka ngerjain, sementara yang si 7 ini nggak tahu 7-7-nya apa separuh ya yang tidak mengerjakan, diliatin doang gitu kertasnya tanpa diisi gitu apa-apa. Terus kan ya udahlah ya, kenapa sudah selesai gue bilang lah ke anak-anak ini, enggak kok nggak dinilai. Terus mereka langsung lah, ya Bu kalau gitu kalau nggak dinilai tadinya saya mau ngisi ini gitu. Nah terus dalam hati gue kan, lah kalau misalnya dinilai juga kenapa lu nggak ngisi aja kan daripada kosong gitu kan, aneh banget sih nih orang. Nah tapi pas gue lihat-lihat lagi ya, ternyata karena ada ekspektasi nilai itu, mereka jadi apa ya, jadi di kepalanya tuh muter terus, akhirnya nggak sabar. Jadi karena nggak sabar kan mereka mencari jawaban tuh, akhirnya overwhelmed dan akhirnya tidak diisi apa-apa. Sementara anak-anak yang lain gitu, yang karena mereka tahu ini nggak dinilai, jadi mereka ya udah berusaha menenangkan diri, terus mereka sabar, dimulai tuh ngisi nomor 1. Ada 10 soal BTW, apa 9 ya, cukup banyak lah soalnya. Nomor 1 diisi, nomor 2 diisi, nomor 3 diisi, sampai akhirnya nomor terakhir diisi gitu. Jadi dari pengalaman tadi gue pengen bilang gitu, kalau ada suatu ekspektasi yang kayaknya tergantung dari gimana ekspektasi kita itu, kita bisa jadi bertindak antara kita mau sabar atau enggak. Kalau yang ekspektasinya pengen jadi kayak overthinking gitu kali ya. Nah tapi awalnya tuh dari si kesabaran itu gitu. Jadi kalau misalnya kita sabar, sebenarnya ngisi soal itu tuh bukan hal yang baru gitu. Cuman lu beneran harus sabar, menenangkan pikiran, tenang, dikerjainnya harus satu-satu, harus bertahap memang.
Nah itu kan jadi efeknya jadi kegigihan juga gitu akhirnya. Tapi ya itu balik lagi masalah ekspektasi kita gitu. Apakah kita cukup bisa untuk menahan si ekspektasi itu atau enggak? Wah, contohnya terlalu berat nih ya. Terus dua-duanya nggak terlalu berhubungan sama puasa ya? Oh, yang gue tadi berhubungan sama iya, puasa. Betul. Oh, satu lagi juga ada gue. Satu lagi ada. Iya. Mau lanjut lo dulu nggak? Apa gue dulu ya? Enggak, lu aja. Gue belum kepikiran Yaudah. lagi. Ya. Tadi tuh nggak ada hubungannya sama puasa. Kan ini kan tadi menahan pikiran ya, menahan nafsu pikiran bahwa kita akan kalah dan segala macam. Nah sekarang mungkin yang langsung hubungannya dengan puasa. Kalau ini gue pengen ceritain tentang kesabaran gue waktu ikut IR kayaknya Juk, waktu ikut eating reorder. Di awal-awal kan kita punya jadwal itu 6 kali makan ya Juk ya. Betul. Nah terus habis itu kan kita harus patuh gitu sama jadwal tersebut, patuh dengan menunya, patuh dengan aturan-aturan yang lain selama 5 bulan kan ya. Betul. 5 bulan tuh bukan waktu yang sebentar gitu kalau kita ngomongin makanan ya. Kita tuh terbiasa melampiaskan emosi, nafsu dan segala macam ke makanan kan. Makanan tuh jadi pelarian tercepat gitu. Sementara kenapa lu kiki Itu kan ini mengenang masa-masa belum bertobat. Iya lagi sekarang jadi gue yang kiki. Nah, along the way gitu kan kita akhirnya belajar intermittent fasting ya. Betul. Dan setelah selesai program gitu sudah dirasakan benefit dan segala macam, pas kita mau maju lebih menantang, men-challenge diri lebih tinggi lagi, kita belajar yang namanya puasa-puasa yang lebih berat lah gitu. Nah itu kan si puasa-puasa yang lebih berat itu misalnya nih contohnya adalah 1 meal a day gitu. 1 meal a day ini kan sekali makan doang gitu sehari. Itu men-challenge kesabaran itu di ujung tanduk gitu. Either lu survive apa lu emosi akhirnya ya kan. Either lu bisa bertahan bahkan bisa prolong fasting atau lu kalah dengan keadaan dan bisa jadi kalap gitu makannya. Nah kalau gue sih belajar banget gitu Juk, gimana gue sabar menahan lapar, gimana gue sabar menahan jam makan tuh masih nanti kok, nggak apa-apa, jam makan tuh masih 5 jam lagi, oh ya udah 5 jam mah segitu doang gitu, lama-lama ya setelah gue belajar sabar gitu. Kalau dulu boro-boro setengah jam aja kita udah stres, setengah jam aja kita udah puyeng, kelayangan, marah, hangry dan segala macam kan ya. Kalau sekarang mah pas udah lama, teman-teman ini bertahap ya, nggak tiba-tiba gitu bisa menahan nafsu makan. Sekarang kalau misalnya disuruh ya udah jam makan kita 6 jam lagi gitu, oh oke. Gitu. Sekarang kita bisa bilang gitu. Bangga nggak sih lu, Vin? Bangga banget gue, bangga banget. Teman-teman gue pada bilang gini tuh ke gue Juk, Mbak kayaknya kamu udah harus ninggalin sekte itu deh Mbak. Gara-gara kita udah kalau makan sekali sehari. Waktu itu ya ini ya kita harus kasih ini juga disclaimer teman-teman, kita nggak tiap hari makannya cuma sekali ya. Ini cuma pas momen-momen tertentu aja atau tergantung kebutuhan, tergantung komitmen kita gitu. Ada benefitnya kok, mungkin bisa kita obrolin nanti di masa yang berikutnya gitu ya. Apa sih benefitnya dari puasa yang panjang dan sebagainya gitu. Apalagi kalau teman-teman lagi puasa mah tahu ke benefitnya puasa ya. Tadi abis ngobrol soalnya Juk gue sama temen gue gitu, tiba-tiba dia bilang gini jam 5 sore, loh kok gue sekarang seger banget sih gitu, karena dia lagi ngerjain Excel yang pusing. Terus dia bilang dia seger banget Juk. Terus gue dalam hati, mau gue kasih tahu nggak tentang manfaat puasa gitu ya. Tapi terkesan menggurui ya. Kan pas tuh jam 5 tuh kan sekitaran 12 jam ya dari sahur kan. Iya. Dan di situ kan di setelah jam ke-12 kan memang manfaat puasa baru kerasa gitu. Nah, dia tuh kayak bingung gitu, sementara gue dalam hati gitu. Gue udah tahu. Harusnya lu nggak usah sahur sekalian. Nanti dibilang, Mbak kamu harus ninggalin sekte itu Mbak. Gak tahu aja dia benefitnya. Dan yang mereka nggak lihat adalah gimana berubahnya gue mengenai kesabaran, yang bukan cuma dimakan aja, tapi di hampir semua aspek
kehidupan gua Wih. gitu, dan lu juga kan Juk. Iya sih, walaupun mungkin di sekitar gue tuh kayaknya agak-agak nggak rela gitu mengakui itu. Nah, jadi gitu ceritanya teman-teman. Jadi habis sabarnya itu dilatih lewat pola makan gitu ya, yang mana sangat-sangat kena gitu, namanya makanan tuh sangat dekat dengan gua. Akhirnya kesabaran di sisi yang lain juga mulai terjaga gitu. Di kelas pun kayak gitu gua gitu, bahkan ngadepin orang yang biasanya gua bisa kebawa emosi gitu, guanya bisa jadi baper gitu. Orang lain yang puyeng, orang lain yang overthinking, gua yang baper. Atau enggak mahasiswa yang misalnya aneh-aneh gitu ya, menurut pendapat gua aneh-aneh, terus guanya ikutan emosi, padahal kan seperti yang kita udah pelajari, semua kejadian itu netral ya. Tapi kan karena kita punya pikiran-pikiran tertentu, akhirnya kita menanggapi itu dengan negatif dan jadi nggak sabar. Nah, begitu kita netral, kayak misalnya nih, ini nggak apa-apa ya pakai contoh mahasiswa lagi ya. Maafkan para mahasiswaku. Tadi pagi kelas gue tuh mulai jam 7.30 Juk. 7.30 itu atas requestnya mereka lah gitu. Jadi gue udah nawarin, mau nggak diganti lebih siang, karena gue pun males ya kelas 7.30 pagi ya. Terus tapi merekanya juga sulit lah gitu jadwal dan segala macamnya. Dan jam 7.30 akhirnya itu yang dipilih oleh mereka gitu. Nah, pas jam 7.30 yang datang baru 3 orang Juk, dari 20 atau 21 gitu, 20 deh kayaknya. Terus gue kan ini ya, lah mana sih kan kalian yang milih gitu, tapi 7.30 nggak datang. Dan nggak mungkin gue marahin yang 3 orang itu, karena kan mereka yang on time ya, kenapa gue marahin yang on time, aneh banget gitu. Biasanya kan suka gitu ya, lu pernah ngeliat gak sih orang-orang yang on time-nya malah yang dimarahin ya. Ini ada gila-gilanya. Nah ya udah, nggak gue marahin, terus gue balik aja ke meja gue. Terus pas jam 8 gue balik lagi ke kelas gitu. Kenapa gue memilih setengah jam? Karena entah gimana polanya udah kelihatan gitu anak-anak ini. Jadi mereka tuh hitungan waktu hidupnya adalah per setengah jam. Kalau nggak datang 7.30 kan bisa ya datang 7.35 atau 7.40 gitu ya. Enggak, datangnya bakal jam 8 gitu. Nah terus datanglah jam 8. Nah, kalau misalnya gue yang tidak sabar, mungkin akan jadi baper gue ya, akan gue marahin, akan gue emosiin, bahkan bisa jadi keluar kata-kata nggak ngajar kalian pun saya nggak rugi gitu. Gue sering banget dengar kata-kata itu. Lah ya rugi lah gue sebenarnya kalau nggak ngajar mereka, kan tujuan gue pengen jadi pengajar kan gitu. Oh iya, nah, iya. Balik lagi ke topik tentang sabar gitu ya. Udah, jadi karena mereka kayak gitu, jadinya gue nggak baper dan nggak emosi gitu. Cuma nanya, kalian masalahnya kenapa kalian milih 7.30 tapi akhirnya datang jam 8 gitu. Nah apakah kelasnya kita mau jadi jam 8 aja gitu. Nah ternyata pas dibilang jam 8 pun mereka nggak bisa memang gitu. Emang habis itu ada kelas lagi dan sebagainya. Jadi mau nggak mau jadi jam 7.30. Ya udah, berintegritas lah kalau kayak gitu 7.30. Nah gue nggak tahu Juk, ini mereka akan jadi datang on time kah di pertemuan berikutnya. Tapi yang pasti dari guanya gitu. Jadi nggak ada tuh teriak-teriakan gitu. Nggak ada kayak misalnya kalian kenapa sih, apa masalah kalian, enggak gitu. Jadi gue ngajak mereka diskusi dan akhirnya gue bilang, ini agak-agak lucu sih, ya udah deh kalian yang berkomitmen sendiri, saya akan datang 7.30. Kalau saya tidak datang 7.30, apa resikonya gitu, kalian pilih sendiri hukumannya. Dan itu hukumannya lucu-lucu banget gitu Juk. Tapi kalau gue spill di sini nanti takutnya ada yang denger dan nanti mereka merasa privacy mereka dilanggar gitu ya. Itu lucu-lucu banget gitu. Karena mereka yang sendiri yang pilih hukumannya kan. Jadi 20-20 gue suruh nge-WhatsApp gue buat bilang, saya akan datang 7.30, kalau tidak saya akan bla bla bla. Ke guanya jadi sangat-sangat sabar. Tapi itu tuh sesuatu yang oke banget ya Vin ya, menurut gue, bahwa itu tuh yang jadi konsekuensi manusia dewasa nggak sih gitu. Ya lu nya berkomitmen sendiri, ketika komitmen lu sendiri lu langgar, ya ada konsekuensinya. Tapi sebenarnya konsekuensi terbesar itu tuh datang dari lu sendiri gitu. Betul, gue setuju. Value integrity ya Juk. Ya namanya juga anak-anak lah, bentar lagi juga paham gitu. Mungkin kalau zaman sekarang mereka belum paham karena lingkungan membentuk mereka seperti itu, ya sudahlah gitu, kita yang sabar sekarang nggak mungkin mereka selamanya kayak gitu kan, akan ada berubahnya nanti. Iya, namanya juga lagi belajar ya Bu ya. Iya, sama kayak kita nih, kita juga di atas 40 baru nggak apa-apa ya nyebut umur lagi. Ya, kita body age baru tetap nyebutin lagi body age.
baru punya pikiran-pikiran kayak gini juga kan ini recently gitu ya, nggak dari dulu tiba-tiba. Kita mah yang zaman dulu Iya, sabar betul. dari mananya, kita udah mah ambisius, suka manipulasi, kompetitif. Iya, waduh, ngeri. Nah, menurut gue, Vin, dari tadi kita ngobrol soal sabar ya, kan gue sempet tuh nanya ke lu, bangga nggak sih, Vin, lu lihat diri lu sendiri udah bisa sesabar itu gitu sekarang? Terus kan lu bilang bangga ya, Dan grateful. bangga dan grateful ya. Kayak ada satu kebanggaan ke diri sendiri bahwa ada sesuatu hal baik nih yang bisa lu capai gitu kan ya. Ya, betul. Ya karena menjadi sabar kan kita juga tahu ya bukan hal yang mudah gitu. Dan perlu latihan gitu untuk membuat itu jadi lebih mudah kita lakukan, kan perlu latihan juga ya Vin ya, menjadi sabar itu. Betul. Nah menurut gue tuh sama kayak kita waktu bahas soal celebrating small wins. Ketika ngerasa bangga akan pencapaian kita udah bisa sabar, tambah ringan gak sih Vin untuk menjadi sabar, tambah ikhlas gitu. Iyalah. Iya, dan udah bukan ini Juk, kalau dulu untuk menjadi sabar itu gue harus meyakinkan diri gue sendiri gitu. Jadi keputusan kecil gitu jadinya kalau mau menjadi sabar. Misalnya ada masalah, besoknya gue harus memutuskan diri untuk sabar lagi. Kalau ada masalah harus memutuskan diri. Jadi nggak otomatis gitu. Iya, kalau sekarang tuh kayak bahkan kita kaget ya, wow gue sabar banget. Udah settingannya kayak gitu ya Vin ya, udah jadi settingan ya. Iya, betul. Kadang orang lain yang sebel sama gue karena gue tahu sabar. Ya karena hal yang sama juga pernah gue tanyain sih ke teman gue waktu itu. Ada teman kita nih yang cerita, hari ini gue dapet mungkin cobaan kali ya, bahasanya dia dahulu tuh, cobaan begini. Terus dia menyabarkan diri, ya sabar gitu. Udah itu ada challenge lain lagi gitu. Terus dia jadi harus menyabarkan diri lagi. Ternyata sabar sulit ya, tapi gue mampu gitu. Hari ini melalui semua tantangan itu dengan sabar katanya. Terus gue tanyain, bangga gak lo? Bangga banget katanya. Nah menurut gue tuh rasa bangga itu perlu dipelihara juga tuh, supaya jadi bahan bakar kita untuk terus sabar ya. Iya, betul. Setuju. Udah Vin, dari gue Vin. Oh ya Vin, ada satu lagi nih yang kepikiran ya di gue ya mengenai sabar ini. Sabar itu akan lebih mudah dilakukan, atau kata lainnya tuh kita nggak bakal cepet marah kalau misalnya perut kita nggak lapar. Berkecukupan gitu ya? Berkecukupan. Oke. Terus. Nah, makanya dulu tuh gue kalau misalnya mau event, pasti semua kru gue suruh sarapan dulu, nggak boleh enggak, walaupun sedikit. Karena waktu itu yang gue rasakan, kalau misalnya lapar, lu akan lebih cepat panasan, dan panasan di lapangan kan kita tahu sendiri ya, nggak akan menyelesaikan masalah kalau ada trouble apa-apa gitu. Perlu diceritain dikit, gue sama Vina kan sama-sama pernah berkecimpung di dunia event organizer juga gitu. Nah ini lebih ke sana. Kalau sekarang tuh gue jadi punya pemahaman gini Vin, yang tadi ya, bahwa nggak lapar itu artinya berkecukupan. Nah cukupnya ini menurut gue tuh di segala sisi juga ya. Ya cukup makan, cukup istirahat, cukup bersyukur, artinya punya rasa. Kalau kita kan dari kemarin tuh ngomongin soal rasa bersyukur, rasa berkelimpahan yang kayak gitu ya. Ketika itu ada, ketika itu cukup lah ya, nggak usah banyak-banyak banget, tapi ketika itu cukup, jadi lebih sabar loh untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyulitkan gitu mungkin ya. Kondisi-kondisi yang menantang. Yang gue pahami sih sekarang jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya gue lagi capek sama gue lagi nggak capek, kan beda ya rasa sabarnya menghadapi anak gitu. Iya, betul. Nah, karena lagi nggak ada cukup energi tuh. Iya, kebayang. Kalau lapar nggak lapar sih udah lewat ya kayaknya ya, karena udah terbiasa. Yang tadi ya challenge kita abis IR kan nge-challenge diri sendiri dengan intermittent fasting, 1 meal a day yang kayak gitu. Jadi sekarang tuh menurut gue lapar nggak terlalu mempengaruhi mood sih, lebih ke
capek atau enggaknya Hmm. pikiran gitu. Oh, berarti sebenarnya juga bisa juga kita bilang gini kan, supaya kita bisa sabar, pertama mungkin yang harus kita lakukan adalah mencukupkan diri sendiri gitu ya. Nah, itu betul sekali. Oke, tapi menurut gue sih kata mencukupkan diri sendiri itu kompleks juga ya. Betul. Nggak Nah, sesimpel itu gitu. Iya. Dan jadinya tuh mungkin jadi kayak dilema antara telur dan ayam mana duluan gitu. Ya mungkin jadinya simultan ya gitu. Mencukupkan diri itu sambil latihan bersabar juga gitu. Jadi nggak otomatis jadi sabar luar biasa, tapi seiring berjalannya waktu dan faktor-faktor kecukupan lainnya terpenuhi itu, tentu sabarnya tuh akan makin terlatih gitulah ya kira-kira. Ini gue ini karena gue jadi merenung nih, Juk. Iya, sama minggu-minggu kemarin kan gue juga gitu karena jadi merenung. Soalnya ya gue kepikiran gini, Juk, apa jangan-jangan ya sebenarnya kata sabar itu pun relatif kan ya. Gitu. Ada yang sabar kata gue sebenarnya buat orang lain itu tidak cukup sabar gitu. Atau sebalik-sebaliknya. Bahkan gue pernah dengar ekstrim yang kayak gini, Juk. Ada orang yang misal dia tuh mau bilang kata tunggu sebentar gitu ya, tapi instead of ngomong tunggu sebentar, dia ngomongnya gini, sabar ya gitu. Misalnya nih, gue minta tolong liatin file A dong gitu. Kan sebenarnya orangnya bisa bilang gini, oke, sebentar, nanti gue liatin gitu. Tapi instead of ngomong gitu, dia ngomongnya gini, sabar ya gitu. Kayak seolah-olah gue nggak sabar gitu. Padahal baru minta sekali. Iya, padahal baru minta sekali, dan bukan yang ayo dong gitu, nggak yang gitu. Cuman nanya doang, hey A, Mbak A atau Mas A, boleh liatin dong, minta liatin file ini dong gitu. Dia cuman pengen bilang sebenarnya tunggu ya gitu, tapi diganti dengan kata sabar ya gitu. Gue jadi kepikiran gitu, apa definisi sabar itu sebenarnya ada yang dangkal banget gitu ya. Yang tadi kan menurut gue sih yang tadi tuh cukup dangkal ya, definisi sabar tuh artinya menunggu. Sementara definisi sebenarnya sabar itu kan nggak tahu apa sih definisi sebenarnya sabarnya. Jadi tapi lebih kayak sabar itu yang nggak usah merusak tatanan duniawi gitu dengan keterburu-buruan kita gitu kan. Yang akhirnya sifatnya destruktif gitu. Misalnya kalau gue nggak sabar sama makanan gitu, jadi akhirnya ya udah apapun yang ada di depan mata gue makan. Misalnya kalau ada gorengan juga gue makan karena gue nggak sabar pengen ngunyah sesuatu, padahal gue tahu itu nggak sehat buat gue. Nah, menurut gue dengan gue tidak makan gorengan itu menunda beberapa saat sampai akhirnya gue menemukan makanan yang lebih sehat dan lebih bermanfaat buat gue, itu sabar gitu. Ini gue sampai ngebuka dictionary nih online jadinya, Vin. Katanya di sini patient, sabar itu artinya able to accept or tolerate delays, problems or suffering without becoming annoyed or anxious. Oh, bisa bertahan gitu ya. Iya. Bisa berkorban juga sih itu definisinya ya. Definisi lainnya lagi. Jadi nggak se-shallow menunggu aja kan gitu, menunggu tapi yang mengorbankan sesuatu gitu. Tapi menurut gue ya itu juga ya sebenarnya kan pemakaian kata-kata sabar dari kolega lu itu juga menurut gue nggak tepat ya. Kalau ya itu karena kalau dari sisi bahasa tuh kayak secara nggak langsung tuh langsung ngomongin lu teh orangnya nggak sadar, padahal nggak dong, baru minta sekali. Tapi ini gue nggak sekali loh Juk nemu orang kayak gini. Apa ada culture ya? Maksudnya ada hubungannya, ada bahasa daerah tertentu yang sabar sama menunggu tuh sama gitu kan? Kadang-kadang ada yang kayak gitu kan, gara-gara bahasa daerahnya terus jadi kebawa ke bahasa Indonesia gitu. Iya, tapi gue belum nemu sih ya. Maksud gue bahkan ketika gue di Jogja ini juga tidak melihat fenomena itu kok. Ya, mungkin kebetulan maksudnya bahwa itu tuh jadi satu culture gitu untuk ngomong menunggu sebagai sabar. Tunggu tuh jadi sabar, enggak. To be honest juga gue diomongin kayak gitu gue kesel banget sih Juk. Iya. Enak aja lo nyuruh gue sabar, orang gue cuma minta doang sekali gitu. Maksud gue itu pemakaian kata yang kurang tepat juga sih menurut gue. Betul. Wah, banyak banget nih yang udah kita omongin ya, Vin. Iya, bener Juk. Aduh, menguji kesabaran juga ya. Gimana kalau kita lanjutkan minggu depan, Vin? Setuju sekali, setuju.
Kita sabar dulu ya teman-teman. Kita bakal balik minggu depan dengan topik-topik tentang sabar yang lebih seru lagi. Ingat buat follow kita ya di Instagram, YouTube, dan Spotify Podcast CCC. Ingat teman-teman, komen-komen di Instagram, YouTube, dan di Spotify Podcast CCC. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah!